Halo seluruh warga Jemaat GKJ Salatiga Utara dimanapun berada. Salam kasih Kristus untuk kita semua. Hari ini Senin 12 Oktober 2020 bersama kita bertemu dalam program Sapaan Majelis GKJ Salatiga Utara. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita persiapkan batin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah kami sang sumber kehidupan, kami rindu akan sapaan firman-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau datang di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti, memahami, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih di tengah situasi COVID-19 saat ini yang masih kami alami, kiranya kekuatan dari sabda Tuhan boleh menguasai hati kami, sehingga kami dimampukan untuk pulih, untuk berani menghadapi kehidupan ini. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema sapaan majelis hari ini adalah menguduskan diri. Kita akan membaca bacaan firman Tuhan dari Kitab Keluaran pasal 19 ayat 7 sampai 20. Namun saya akan membacakan nats kita hari ini di ayat 10. Keluaran 19 ayat 10, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hendak bertemu dengan orang spesial, sudah barang tentu kita akan mempersiapkan diri kita dengan baik. Entah itu mulai dari dandan yang necis, parfum yang wangi, baju yang terbaik, rambut klimis dan wangi, sampai aksesoris-aksesoris yang ada di tubuh kita persiapkan dan kita pakai sebaik mungkin. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika kita hendak bertemu dengan Tuhan Allah? Apakah kita juga mempersiapkan diri kita dengan baik seperti bertemu dengan orang spesial? Atau kita ya biasa-biasa sajalah, tidak perlu yang terbaik? Apa yang perlu kita persiapkan ketika kita hendak bertemu dengan Tuhan Allah? Sudah barang tentu, pertama-tama yang kita siapkan adalah hati kita. Mulai dari hati kita mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Seperti bacaan kita hari ini, Allah mengundang bangsa Israel untuk bertemu secara khusus dengannya melalui perantaraan Musa. Apa tujuan Allah ingin bertemu dengan bangsa Israel? Allah hendak menyatakan dirinya bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dicatat di Keluaran 20 ayat yang kedua. Allah hendak memproklamasikan dirinya kepada bangsa Israel tentang status kealahan Allah yang Maha Kuasa. Namun jika kita baca secara rinci bacaan ini, untuk menuju kepada pertemuan khusus, Allah memberikan syarat. Apa syaratnya? Suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, ditandai dengan mencuci pakaiannya. Mencuci pakaian bisa dimaknai secara harafiah, namun juga bisa dimaknai sebagai bentuk kesucian dan kekudusan diri kita. Allah meminta sebelum bangsa Israel bertemu dengannya, hendaklah masing-masing dari mereka menguduskan dirinya, menyucikan dirinya. Pertanyaannya adalah, apa makna menguduskan diri sebelum bertemu dengan Tuhan? Menguduskan diri adalah sebuah wujud kesungguhan hati untuk menerima panggilan Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh datang kepada hadirat Tuhan, bukan setengah-setengah. Tidak setengah hati, tetapi totalitas. Bagaimana caranya? Pada intinya adalah menjauhkan diri dari kenajisan dosa-dosa yang kita lakukan. Segala bentuk dosa harus kita singkirkan
dan kita matikan dari dalam diri kita, agar kita benar-benar layak untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, bulan Oktober, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di kalender gerejawi gereja-gereja Kristen Jawa sepakat dihayati sebagai bulan keluarga, masa penghayatan hidup berkeluarga. Sudah selayaknya saya dan saudara juga menghidupi ritual pengudusan diri. Mengapa ini penting? Karena Allah bisa kita temukan dimanapun dan kapanpun. Tidak lagi seperti bangsa Israel zaman dahulu, mereka harus pergi ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Allah. Saat ini kita sudah didekatkan dengan Allah melalui kehadiran Yesus Kristus dan melalui karya Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karenanya, mari dalam menghidupi bulan keluarga ini kita mulai resik-resik, kita bersih-bersih diri kita dari segala dosa, kita kuduskan kehidupan keluarga kita, kita sucikan diri kita, supaya kita dapat dengan mudah bertemu dengan Allah dimanapun, kapanpun, termasuk bertemu Allah di dalam kehidupan keluarga masing-masing. Karena apa? Di pandemi COVID-19 ini, peran keluarga untuk menghidupi iman Kristen, untuk menjalani ritual-ritual keagamaan dituntut dengan kuat. Tantangan ada pada keluarga kita masing-masing. Akankah kita tetap mau menghidupi ritual-ritual itu atau kita enggan? Ketika kita enggan, jangan-jangan ada sesuatu yang menghalang-halangi kehidupan keluarga kita, sehingga kita tidak mau memulai peribadahan di dalam keluarga masing-masing. Ketika kita masih saja berbuat dosa, maka sejatinya kita masih belum bisa bertemu dengan Allah secara jelas. Karena ada awan pekat yang menutup hati dan pikiran kita untuk bisa sampai kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Yalah kami sang sumber kehidupan, mampukan kami ya Tuhan untuk mau menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berupaya dan berusaha untuk menguduskan dan menyucikan diri kami dari segala bentuk dosa yang kami lakukan. Biarlah kami layak di hadapan-Mu, biarlah kami layak untuk disebut anak-anak Allah yang setia, yang mau untuk menghidupi kasih di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.